Sekali lagi, kekuatan Luffy untuk mempengaruhi seseorang telah membius Drake yang membuatnya beralih sikap. Dengan ini, apakah para supernova akan berhasil mengacaukan kedikdayaan para kaisar yang menguasai sebagian dunia baru? Selamat datang di Anime Review, dan kali ini kita akan membahas seputar manga One Piece chapter 990. Gemuruh ombak dan awan pekat mengelilingi Onigashima. Inilah keadaan yang seakan mewakili apa yang sedang terjadi di dalam sana. Keributan dan kekacauan sudah merusak pesta perjamuan besar yang sedang dilangsungkan oleh Kekaisaran Kaido. Sementara itu, saat ini Sasaki telah diperlihatkan kembali setelah sebelumnya dia berhasil diamankan oleh Kyoshiro alias Denjiro. Salah satu anggota Tobiropo itu menganggap jika kejadian tersebut adalah peristiwa konyol yang membuat dia terpedaya akan tipuan seorang Kyoshiro. Pada akhirnya dia pun berhasil terselamatkan berkat amukan Big Mom yang menumbangkan pohon yang dijadikan sebagai tempat untuk merantai dirinya. Kini Sasaki telah sepenuhnya mengetahui bahwa Kyoshiro adalah anak buah Oden yang berperan menjadi seorang penyusup. Dulu dia juga pernah diajukan sebuah pertanyaan terkait sejarah negeri Wano oleh Kyoshiro. Sekarang dia pun telah menjawabnya bahwa dirinya sama sekali tidak peduli akan sejarah tersebut. Sudah tidak ada lagi kata maaf untuk Kyoshiro alias Denjiro yang dikenalnya sebagai teman baik. Karena bagi Sasaki, sekali pengkhianat tetaplah pengkhianat yang menanggung dosa besar. Saat ini perhatiannya teralihkan dengan keributan yang terjadi di atas kepala tengkorak. Sasaki pun kemudian diberitahu bahwa Kaido ada di sana. Nah, apakah Sasaki akan menyusul ke atas atau menuju ke panggung utama guna menghalau pasukan aliansi, khususnya Luffy yang ingin pergi ke tempat Kaido? Tentunya ini akan menjadi pilihan yang menarik bagi dirinya, mengingat di atas sana sudah ada Kyoshiro atau Denjiro yang dianggapnya sebagai musuh. Namun di sisi lain, King sudah memerintahkan para Tobiropo untuk menghadang siapapun itu di pihak aliansi yang ingin merobos masuk ke atas. Sementara itu beralih ke tempat yang lain, yaitu di atas kepala tengkorak. Sang panglima tertinggi The Beast Pirate sementara ini masih cukup santai. Kaido dalam wujud naganya hanya memperhatikan pertarungan antara Ming dan Jack yang memimpin pasukan Smile dan satu Numbers. Mata tajamnya terus mencermati duel tersebut tanpa sekalipun mengeluarkan suara. Dia cukup serius melihat bagaimana Jack dan pasukannya menghajar para Ming yang sudah merubah formnya dalam wujud sulong. Ya, meski dalam bentuk terkuatnya, para Ming ini seakan tidak berkutik melawan Jack yang sudah menggunakan mode Zoan purbanya berupa mammoth. Tak ada perlawanan berarti dari para sulong. Mereka hanya bisa menghabisi pasukan Smile User dan sesekali memberikan luka kecil pada Jack melalui sumber kekuatan utama mereka, yaitu kekuatan petir. Alhasil satu persatu dari mereka akhirnya jatuh bertumbangan juga. Sementara itu, situasi berbeda justru terjadi pada pihak Akazaya 9. Mereka yang menyaksikan pertarungan tersebut dibuat terdiam dan cukup kesal, seolah-olah ingin sekali rasanya mengambil alih posisi para Ming. Kesabaran Kiemon pun berakhir. Dia sepertinya tak ingin melihat lebih lama lagi sekutu mereka diperlakukan sedemikian rupa. Kemudian Kiemon akhirnya mengambil inisiatif untuk maju menghentikan Jack. Namun belum sempat mengeluarkan pedang dari sarungnya, aksi Kiemon dihentikan oleh duo pemimpin Ming, yaitu Inuarashi dan Nekomamushi yang sudah merubah diri menjadi mode sulong. Mode ini jika diperhatikan lagi mempunyai satu keunggulan, yaitu dari segi kecepatan. Seperti yang kita lihat dari aksi mereka berdua yang melesat secepat kilat yang ingin menyambar mangsanya. Sayangnya pertarungan yang mungkin bisa dianggap sebagai duel balas dendam ini harus ditunda. Kita masih belum bisa melihat kelanjutan peristiwa yang terjadi di atas sana. Sama halnya dengan perubahan mode sulong mereka berdua yang masih dirahasiakan. Nah, kemudian adegan pun beralih menuju ke panggung utama. Di sana sudah ada King bersama Queen. Mereka berdua masih seperti biasa terlihat tidak akur. Kali ini masalah utama yang mereka perdebatkan adalah kehadiran dari para samurai pemberontak dan Hyogoro yang seharusnya berada di dalam penjara Udon, sebuah tempat yang dipercayakan menjadi tanggung jawab Queen. Melihat kehadiran mereka, Queen langsung mengendus kecurigaan atas sikap Babanuki yang saat itu melaporkan situasi dari penjara Udon. Ada sesuatu yang tidak beres telah terjadi di sana. Begitulah kira-kira yang sedang dipikirkan oleh Queen saat ini. Nah, berbeda dengan Queen, King merespon peristiwa ini dengan cepat dan tanggap.
Ia memerintahkan semua Tobiropo untuk menghentikan misi pencarian Yamato. King menginginkan mereka semua untuk memfokuskan perhatiannya pada pasukan aliansi yang hendak menuju ke tempat Kaido yang saat ini berada di atas kepala tengkorak. Keputusan tersebut diambil King bukanlah tanpa alasan. Menurutnya, penyusupan yang dilakukan aliansi dengan membawa pasukan berjumlah 5.000 pasukan telah merusak pesta perjamuan The Beast Pirates, dan boleh dibilang peristiwa ini telah dianggap sebagai sebuah kelalaian yang pada akhirnya mencoreng nama sakral markas mereka. Nah, sebelum Tobiropo merespon perintah King, Oda mengajak kita terlebih dahulu untuk mengetahui situasi Hawkins dan Drake. Mereka berdua saat ini sedang berada di tempat yang sama. Ya, bisa kita lihat bahwa keadaan Hawkins sudah berangsur membaik setelah sebelumnya menerima luka dari Law. Drake kemudian membuka percakapan dengan mengungkapkan pernyataan yang mengejutkan. Dia menyinggung keikutsertaan Hawkins dalam skuad The Beast Pirates karena sebuah keterpaksaan. Jadi dengan mempertimbangkan kekacauan yang saat ini sedang terjadi di Onigashima, maka ini bisa menjadi waktunya bagi Hawkins untuk membelot atau berkhianat. Pernyataan tersebut tentunya ditanggapi sinis oleh Hawkins karena baginya Drake seakan menganggap remeh dirinya atas pernyataan tadi. Ya, ini bisa dibilang sebagai jawaban atas sikap Hawkins pada The Beast Pirates. Tanpa memandang situasi yang sedang terjadi, Hawkins seolah masih memberikan arah keberpihakannya pada The Beast Pirates. Nah, di waktu yang bersamaan, Hawkins juga terlihat sedang meramalkan sesuatu. Drake yang penasaran kemudian mempertanyakan hal tersebut. Menurut Hawkins, ramalan itu mengindikasikan bahwa akan ada seseorang yang hanya bisa bertahan hidup sampai esok hari dengan besaran prosentase yang hanya menyentuh angka 1% saja. Well, kemudian melanjutkan respon Tobiropo atas perintah dari King. Pada akhirnya mereka semua menanggapi perintah tersebut dengan sangat serius. Situasi inilah yang membuat Tobiropo merasa bahwa ini adalah waktunya. Ya, mungkin hanya Ulti saja yang merasa kecewa, mengingat dirinya sudah sangat dendam atas perbuatan Yamato. Bahkan dia masih bernafsu untuk memburu Yamato yang diketahui telah kabur menjauh dengan mengajak seorang pecuan. Sementara itu, sesuatu yang mengejutkan datang dari Hushu. Memanfaatkan kekacauan yang sedang terjadi, dia kemudian mengajak Drake untuk pergi ke tempat Queen. Hushu ingin sekali melenyapkan seseorang yang kemudian dicurigai oleh Drake bahwa orang tersebut adalah Queen. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Ya, pada awalnya Drake memang menolak ajakan tersebut dengan alasan tidak ingin ikut campur atas perselisihan antara mereka berdua. Ditambah lagi dia tidak ingin membuat kekuatan tempur The Beast Pirates melemah. Nah, selanjutnya tiba-tiba Drake sudah tertunduk dengan kepala yang berlumuran darah. Di tempat itu Drake sudah dikepung oleh 3 orang, diantaranya adalah Queen, Hushu, dan Hawkins. Pembelaan diri yang dilakukan Drake telah dibantah mentah-mentah oleh Queen. Pada akhirnya sang bencana wabah sudah mengetahui semua info terkait kaburnya Law yang dibiarkan saja oleh Drake. Peristiwa inilah yang akhirnya menyadarkan Drake bahwa orang yang diincar untuk dilenyapkan bukanlah Queen, melainkan dirinya sendiri. Sadar akan perbuatannya yang sudah diketahui membuat Drake memutuskan untuk tetap tutup mulut meskipun diberondongi pertanyaan terkait apa rencananya dan untuk siapa dia bekerja. Hal ini sekaligus mengindikasikan bahwa perannya sebagai bagian dari SWORD masih belum terbongkar, mengingat Queen dan yang lain hanya mencurigai aksinya saja yang membiarkan Law bebas tanpa mengetahui maksud yang sebenarnya. Beruntunglah Drake masih bisa kabur saat itu juga. Namun dalam perjalanannya, dia masih tetap diliputi kebingungan. Dia merasa bahwa perannya sudah berakhir dan mempertanyakan apakah dirinya masih bisa kembali lagi ke Angkatan Laut. Di tengah-tengah kebingungan tersebut, Drake seakan menemukan kembali secerca harapan setelah melihat keributan yang ada di panggung utama. Ya, sebelumnya di tempat tersebut sudah ada kru topi jerami yang berkumpul bersama para samurai pemberontak. Saat itu mereka sedang menghadapi para Numbers. Para pemberontak berusaha melindungi kru SHP dari serangan musuh. Mereka bertekad untuk membukakan jalan bagi SHP untuk menuju ke atas kepala tengkorak tempat Kaido berada. Usaha para pemberontak memang tidak setengah-setengah. Mereka mampu menahan pasukan Oniwa Bansu dan Miwarigumi. Namun ketika harus berhadapan dengan para Numbers, sepertinya para pemberontak mengalami kebuntuan. Alih-alih membiarkan SHP menyimpan tenaga,
mereka justru dibantu Luffy dan yang lain untuk menumbangkan Numbers. Ya, makhluk tersebut dianggap sama seperti Oars yang sempat dihadapi mereka dengan sekuat tenaga. Namun saat ini keadaannya sudah sangat jauh berbeda. Bagi kru topi jerami, mengalahkan Numbers adalah perkara yang mudah. Dan benar saja, tanpa butuh waktu lama, mereka berhasil menjatuhkan Numbers dengan mudahnya. Nah, aksi heroik yang dilakukan kru topi jerami pada akhirnya akan memberikan dampak bagi aliansi. Bagaimanapun juga setelah melihat aksi tersebut, maka semangat dan gairah pemberontak akan semakin meningkat. Hal ini pun terjadi pada kakek Hyo yang melihat aksi Luffy dan kemudian mengingatkan pada seseorang yang saya curigai adalah sosok Oden. Nah, bukan hanya kakek Hyo saja yang seakan mendapatkan harapan kembali. Drake pun demikian. Aksi kru topi jerami yang ia lihat pada akhirnya membuat Drake kemudian menemukan jawaban atas kebimbangannya. Seketika dia mendapatkan harapan kembali, sambil mengingat perkataan Koby yang menganggap Luffy adalah tokoh yang hebat. Ya, lagi-lagi berkat kekuatan misterius Luffy yang bisa membuat seseorang menaruh harapan padanya telah membius seorang Drake. Bersamaan dengan mereka menumbangkan Numbers, Drake akhirnya berani bersikap bahwa dirinya ingin bertarung bersama aliansi. Mendengar hal tersebut, Luffy dengan segala kepolosannya tidak bisa langsung merespon permintaan Drake. Namun, ini sudah bisa menjadi indikasi bahwa kekuatan tempur aliansi akan bertambah seiring masuknya Drake dalam skuad mereka. Sekarang tinggal Appo dan Hawkins saja yang sepertinya masih berada di sisi seberang. Tapi kenyataan bahwa ada kecenderungan yang membuat Supernova berkhianat belum menutup kesempatan Appo dan Hawkins untuk membelot ke depannya. Saya kira hanya tinggal menunggu momentum saja, kapan dan bagaimana situasi yang nantinya akan mempengaruhi mereka berdua. Nah, kemudian kembali ke permasalahan terkait siapa orang yang dimaksud dalam ramalan Hawkins. Ramalan yang dilakukan Hawkins memang belum tentu 100% benar. Hanya saja kemungkinan ramalan tersebut untuk mendekati kebenarannya tetap menjadi perhatian. Bisa jadi orang tersebut akan menjadi korban selanjutnya dari perang Wano ini. Nah, untuk sementara kandidat terkuatnya memang jatuh pada nama Drake. Bisa jadi dia akan mengorbankan nyawanya demi menolong Luffy untuk mengalahkan Kaido. Namun, tidak menutup kemungkinan juga bahwa orang tersebut adalah jatuh dari pihak The Beast Pirates. Baiklah, saya kira itulah pembahasan One Piece 990. Seperti biasa, jika ada kesalahan mohon dikoreksi. Dan apabila teman-teman ingin menambahkan, silahkan tuangkan opininya di kolom komentar. Mari berdiskusi. Cheers!